bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kau meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Kata Yesus kepada mereka, "Cawanku memang akan kau minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kerajaan surga itu tentu berbeda dengan kerajaan dunia. Karena Tuhan itu senantiasa menghendaki yang terbaik. Kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Kehidupan yang bermoral, yang beretika. Maka tentu surga menjadi tempat yang paling damai daripada dunia ini. Di surga orang tidak lagi memikirkan tentang bagaimana kehidupan di dunia, mencari jodoh, mencari makanan, mencari pekerjaan. Tentu tidak lagi. Kehidupan surgawi, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, senantiasa memuliakan Allah yang kudus, yang agung. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikehendaki oleh ibu dan anak-anaknya ini adalah pikiran-pikiran dunia. Berilah perintah supaya satu orang anakku di sebelah kanan, satu orang anakku di sebelah kiri. Dia membayangkan Yesus itu sebagai raja, seperti raja-raja duniawi. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada ibu itu dan anak-anaknya bahwa hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri itu akan diberikan kepada orang-orang yang memang dianggap pantas oleh Bapa sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, panggilan kita saat ini entah menjadi seorang bapak keluarga, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi pengurus di apa saja, di basis lingkungan, menjadi DPP atau apa saja. Semuanya itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan kerajaan surgawi yang kita idam-idamkan itu. Kerajaan surgawi tidak akan diberikan gratis begitu saja, tanpa campur tangan kita. Tidak. Dia butuh bagaimana perjuangan kita selama hidup ini. Maka kerajaan surga tentu akan diberikan kepada orang-orang yang dianggap pantas untuk itu. Untuk mempersiapkan kerajaan surga itu dimulai dari saat ini. Surga itu nyata ketika kita merasa damai dalam keluarga.
ketika kita merasa aman, tentram bersama saudara-saudari, ketika kita merasa terpanggil ada doa basis, merasa terpanggil ada doa lingkungan, ada misa. Itulah persiapan-persiapan menuju kerajaan surga itu. Kita merasa tidak enak kalau kita tidak hadir. Orang mungkin tunggu kita. Mereka mungkin sangat berharap kita juga hadir di sana. Atau ketika ada keluarga kita yang mungkin sedikit cekcok, kita hadir memberikan kedamaian, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Itulah kerajaan surga. Raja surgawi yang kita idam-idamkan, yang menjadi contoh teladan kita adalah Raja surgawi yang memberi kedamaian, ketentraman, hati dan batin dalam hidup konkret. Tapi kalau kita dalam hidup kita tidak pernah berjuang untuk memberikan kedamaian, berjuang berusaha untuk membuat orang lain juga merasa tentram, keluarga kita juga merasa damai, tentram, maka sesungguhnya tidak mungkin kita mendapatkan kerajaan surga yang jauh di sana. Semuanya harus diwujud nyatakan, ditampakkan, dimulai dari titik startnya saat ini. Maka pertanyaannya bagi kita pagi ini adalah bagaimana perjuangan kita memperjuangkan kerajaan kedamaian ini, kerajaan surga ini dalam hidup konkret harian kita, di keluarga kita, pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau komunitas-komunitas, asrama-asrama dan sebagainya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.